Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bini'matihi tatimmus shalihat. Wa bisyukrihi tatanazzalur rahmat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil bariyat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi dawil fudalat. Amma ba'du, al-muhtaramin wal mukarramin, para alim, para kiai, para ustadz yang sangat muliakan, PJ Bupati Kabupaten Tegal yang saya hormati, sekretaris daerah yang saya hormati, dan semua dari keluarga besar Pemda Kabupaten Tegal yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang hadir maupun yang sempat mendengarkan dan bahkan sebagai pendengar setia Salawi FM di mana saja berada yang saya hormati. Tidak ketinggalan adik-adik dari pelajar, mahasiswa yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kenikmatan yang besar, dikumpulkan dalam satu tempat yang insya Allah penuh dengan barokah, di mana kita bersama-sama berniat untuk ziyadatul ilmi, thalabul ilmi, di mana thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Thalabul ilmi merupakan satu kewajiban dari mulai kita lahir sampai mati. Tidak ada waktu kecuali kita diwajibkan untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan kesempatan pagi hari ini betul-betul Allah membuka hati kita, diberikan suatu kepahaman untuk nantinya dijadikan sebagai pegangan hidup, agar bisa menghantarkan kita sekalian menjadi orang yang hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, menjadi orang yang baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapat misi tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk rahmatan lil alamin, memberikan kasih sayang agar tidak sampai manusia terjerumus dalam hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Beliau mendapat tugas untuk menghantarkan umat agar menemukan satu kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Karenanya merupakan modal bagi kita untuk bisa menjadi bagian umat Rasul dan berusaha untuk mengikuti segala tindak Rasul. Karena Rasul sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Cukup kita berkaca bagaimana agar kita ini menjadi orang yang selamat. Kita melirik dengan apa yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasul. Sebab semua yang dicontohkan oleh Rasul ini adalah untuk menghantarkan kita agar tidak menjadi orang yang tersesat, untuk menghantarkan kita agar betul-betul nyampe kepada tujuan yang kita harapkan, yaitu fi jannatin na'im. Mudah-mudahan di dalam hati kita tumbuh kecintaan kepada beliau, sehingga mau mengikuti apa yang telah diuswahkan, yang dicontohkan. Lebih-lebih sebentar lagi kita akan masuki bulan Rabiul Awal,
Insya Allah secara penghitungan hisab ada yang malam Rabu itu sudah masuk tanggal 1 karena ketinggian sudah 3 derajat lebih. Ini merupakan suatu kelaziman. Kita diajak untuk berkonsentrasi menumbuhkan kecintaan kepada beliau dengan membaca sejarah-sejarah beliau. Dan bukan itu saja, termasuk kita diajarkan untuk meniru apa yang dilakukan oleh beliau. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita agar di bulan Rabiul Awal menambah kecintaan kita kepada beliau dan dijadikannya kita sebagai umat yang berhak untuk mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita sebagai hamba Allah sebenarnya punya tugas yang sangat inti, yaitu setidaknya 3. Yang pertama, menjalankan perintah. Kemudian yang kedua, berusaha meninggalkan larangan. Dan yang ketiga, menerima dengan ketentuan. Ketiganya ini harus kita terapkan dalam kondisi apa saja. Baik dikala suka maupun dikala duka. Jujur, manusia pasti punya keinginan. Manusia pasti punya cita-cita. Dan itu memang diajarkan di dalam agama. Manusia akan semakin naik dengan cita-citanya. Al-insan yatiru bihimmati wa tayru yatiru bijanahi. Manusia akan semakin melejit dengan cita-cita, dengan keinginan. Sebagaimana burung akan semakin tinggi dengan sayapnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berbicara tentang cita-cita, ini merupakan sesuatu yang harus kita yakini. Jangan sampai ketika cita-cita kita ini oleh Allah barangkali belum terkabulkan di dunia, terus kita mengatakan bahwa kita gagal, kita tidak sukses. Jangan sampai kita mengatakan semacam itu. Karena ketika Allah akan mengangkat hambanya, terkadang Allah menyuguhkan sesuatu yang tidak diinginkannya. Kadang ada orang sakit berobat dan berkeinginan untuk sembuh. Dia berusaha secara maksimal, tapi ternyata Allah menyuguhkannya sesuatu yang tidak dikehendaki, sesuatu yang tidak diinginkan. Diberikannya sakit yang tidak kunjung sembuh. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Jangan ketika terjadi semacam ini, terus kita ini berpikir negatif, bersuudzon, berburuk sangka, dan bahkan sampai menghantarkan kepada keputusasaan. Wah, berarti kita nasibnya sudah begini, kita sudah tidak ada harapan, kita sudah tidak ada keinginan, seakan dia itu hidupnya sudah semacam itu. Ini adalah merupakan pemikiran yang harus dihilangkan secara jauh. Di dalam kitab Hikam di sana dikatakan, ketika Allah cinta kepada seorang hambanya yang secara otomatis akan diangkat derajatnya, maka disuguhkannya kepada hamba tersebut sesuatu yang kadang-kadang hamba tidak menyenanginya. Ini agar hamba bisa menumbuhkan kesabaran,
agar hamba bisa menumbuhkan ketabahan, harus mampu menghadapinya apapun yang diberikan oleh Allah. Jangan sampai dinilai negatif. Ketika hamba mampu untuk menghadapinya, maka terkadang Allah suguhkan ujian yang jauh lebih berat dari yang pertama. Sekali lagi, ini adalah bentuk kecintaan Allah kepada hamba. Di dalam Al-Quran di sana dikatakan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian tidak menyenangi terhadap sesuatu, padahal sesuatu itu sebenarnya merupakan yang terbaik buat kalian. Dan juga bisa jadi kalian bersenang-senang atas sesuatu, padahal sebenarnya sesuatu tersebut merupakan yang tidak baik bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui apa sebenarnya di balik memberikan ujian kepada hamba. Wa antum la ta'lamun, sementara kalian semua tidak mengetahuinya. Terkadang orang menuntut keinginannya ini harus tercapai, menginginkan cita-citanya ini harus berhasil. Ini yang harus kita kendalikan, ini yang harus kita sadarkan, bahwa manusia hanya punya kemampuan untuk berusaha. Manusia hanya punya kemampuan untuk bercita-cita, tapi manusia tidak punya kemampuan untuk menentukan. Salah satu contoh, ada orang sakit, kemudian dibawa ke rumah sakit karena berkeinginan untuk sembuh. Mereka berusaha maksimal walaupun harus mengeluarkan rupiah yang sangat banyak. Mereka tidak keberatan, tapi ternyata kepulangannya bukan membawa sehat, tapi kepulangannya justru membawa duka. Dihantarkan dengan ambulan, diiringi dengan doa. Padahal keinginannya adalah datang ke rumah sakit untuk sembuh. Tapi ternyata yang didapat bukan kesembuhan, tapi justru malah kematian. Ini sebenarnya menyadarkan kepada kita bahwa manusia sebenarnya tidak punya kemampuan apa-apa. Manusia sebenarnya tidak mampu untuk menentukan. Manusia hanya bercita-cita. Manusia hanya berkeinginan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, menerima dengan apa yang Allah berikan, ini merupakan sesuatu yang harus ada pada diri kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, manusia berusaha untuk menjadi baik, untuk menjalankan sebagaimana apa yang baru saja disampaikan, menjalankan perintah, berusaha meninggalkan larangan, dan menerima kenyataan, menerima ketentuan Allah. Tapi yang namanya manusia tidak lepas dari godaan, dari bujukan setan. Sejak dikeluarkan oleh Allah dari surga,
dia dendam kepada yang namanya manusia. Katanya setan, saya dikeluarkan dari surga gara-gara manusia. Andaikan tidak ada Adam, mungkin aku masih di surga, masih menempat di tempat yang sangat indah. Tapi gara-gara manusia, akhirnya menjadikan aku diusir oleh Allah dari surga. Makanya aku berjanji tidak akan berhenti untuk selalu menggoda dan menggoda manusia. Saya akan dendam kepada manusia. Aku dikeluarkan dari surga dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka aku akan berusaha bagaimana agar manusia harus sama nasibnya seperti kita. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Makanya di dalam kitab Hikam di sana dikatakan, idza alimta anna syaitana la yahfalu anka fala tahfal amman nasiyatuka biyadih. Ketika kita sekalian ini sadar betul bahwa setan tidak akan berhenti olehnya menggoda kita, akan berusaha, berupaya menghalang-halangi kita agar kita ini nasibnya sama seperti setan. Makanya kita ini harus berusaha untuk tidak lali dengan zat yang mengatur dan menentukan kita. Karena setan berjanji akan mengeluarkan diri kita, tidak memberi kesempatan kepada kita masuk dalam surga. Maka perjuangan kita Bapak Ibu sekalian hanya satu. Pandai-pandailah kita ini untuk melawan nafsu. Pandai-pandailah kita ini untuk tidak patuh dan nurut kepada setan. Dengan apa? Satu, kalau yang menggoda setan, Rasulullah sudah banyak memberikan cara untuk mengusirnya. Setidaknya hati kita ini jangan sampai hoflah. Hati kita ini jangan sampai lali dari Allah Subhanahu wa taala. Pun aktivitas panjenengan nopo mawon monggo. Tapi jangan sampai hati kita ini kosong dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ akan ada peluang setan menggoda kita. Akan ada peluang setan membujuk kita. Dan akan menuntun kita menjadi orang yang tersesat. Makanya setidaknya langkah apa saja fabda bizikrillah. Paling boten kula panjenengan ketika akan beraktivitas nopo kemawon agar hati kita ini selalu ingat pada Allah, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu 'alallah fala haula wala quwata illa billah. Sepanjang kita beraktivitas, usahakan hati kita selalu ingat Allah. Di sana banyak rambu-rambu yang menunjukkan tentang pentingnya kita ingat pada Allah. Mungkin kita menemukan sesuatu yang mentakjubkan, lisan terucap subhanallah. Mungkin di saat kita sedang beraktivitas ada berita yang tidak menyenangkan, lisan kita terucap innalillah wa inna ilaihi rajiun. Mungkin ada berita yang menyenangkan, lisan kita terucap alhamdulillah. Dilatih lisan kita untuk selalu ingat Allah. Agar hati kita juga selalu ingat pada Allah. Ini kalau yang menggoda adalah setan. Ada cara untuk mengusir, ada cara untuk mencegahnya, yaitu dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi kalau yang menggoda ini adalah nafsu,
Yang menghalang-halangi ini adalah nafsu. Imam Ghazali mengatakan musuh manusia yang paling sulit kita usir hanya satu, yaitu nafsu. Kalau setan masih kita upayakan untuk bisa keluar. Dan godaan yang dari manusia bisa kita upayakan yaitu dengan mengurangi pergaulan. Tapi kalau godaan yang datangnya dari nafsu, sulit sekali untuk kita hindari. Karena memang nafsu ada di dalam tubuh kita. Dan memang sudah dicampurkan oleh Allah ketika kita diciptakannya. Nafsu ada di dalam tubuh kita. Tidak mungkin nafsu ini akan diusir dari kita. Terus apa yang harus kita lakukan agar kita ini tidak gampang terbawa oleh nafsu? Imam Ghazali mengatakan mukhalafatun nafsi. Mukhalafatun nafsi, kita berusaha untuk bertentangan dengan keinginan nafsu. Kita berusaha untuk tidak mengikuti keinginan nafsu. Karena sepanjang kita mengikuti nafsu, inna nafsala amaratun bisu, nafsu selalu mengajak yang tidak benar. Tapi kita berusaha untuk tidak mengikuti nafsu. Apakah bisa? Bisa. Tapi harus bijiddi wa tasmir, dengan bersungguh-sungguh. Harus dengan serius. Kita jinakkan nafsu agar tidak sampai nafsu ini membawa naluri aslinya. Kita jinakkan nafsu agar nafsu mengikuti keinginan kita. Sangat-sangat bisa, yaitu dengan mujahadatun nafsu. Kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nafsu. Banyak di hadapan kita sekalian yang aslinya punya naluri tidak seperti manusia, tapi karena dilatih, akhirnya bisa berperilaku, bersikap seperti manusia. Panjenengan saged mirsani, ya, ada yang namanya anjing. Ya. Anjing itu ada anjing yang galak. Ada juga ada anjing yang patuh dengan sang majikan. Yang di dalam bahasa kitab itu adalah mu'allam. Anjing yang dididik. Dengan apa? Yaitu dengan dilatih. Melatih anjing bukan sesuatu yang mudah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Bisa. Asal ada ketabahan dan kesabaran. Kalau tabah, kalau sabar, maka lambat laun naluri aslinya anjing akan hilang dan akan berubah seperti manusia. Patuh terhadap perintah. Mau berhenti ketika sang majikan melarang. Mau melakukan ketika sang majikan memerintah. Anjing bisa mu'alam. Mungkin juga Bapak Ibu bisa melihat kera. Banyak kera-kera yang ada di jalan-jalan, ini kok bisa diperintah oleh sang majikan. Kera disuruh ngemis, bawa kaleng, kera bisa menaiki kendaraan, padahal naluri aslinya kera tidak semacam itu. Tapi kok bisa? Ini yang namanya mu'allam, dididik, dilatih. Apakah mudah melatih kera agar berubah dari naluri aslinya? Tidak mudah.
Tapi bukan berarti tidak bisa, sangat bisa. Manakala kita ini bil jiddi wat tasmir. Begitu juga nafsu, Bapak Ibu sekalian saya hormati. Nafsu yang ada pada diri kita, itu naluri asli dari nafsu adalah la ammaratun bisu. Selalu mengajak dalam hal ketidakbaikan. Dari mulai Allah menciptakan nafsu dan diimtihan oleh Allah, diuji oleh Allah, ya. Ditanya nafsu, nafsu kamu sudah aku ciptakan, kamu sudah aku wujudkan, sekarang aku mau tanya, siapa kamu, siapa aku? Ternyata jawabannya nafsu, aku, kamu. Niki awal nafsu diciptakan oleh Allah. Kemudian disiksa oleh Allah, setelah itu diuji kembali, ditanya kembali, wahai nafsu, kamu sudah aku siksa. Sekarang aku mau tanya, siapa kamu, siapa aku? Masih tetap jawabannya, aku, kamu. Akhirnya disiksa kembali oleh Allah Subhanahu wa taala fi biharil ju', tidak diberi makan, tidak beri minum. Setelah itu diuji kembali oleh Allah, ditanya siapa kamu, siapa aku, baru mengakui aku adalah hamba engkau dan engkau adalah Tuhanku. Niki artinya bahwa naluri nafsu aslinya la ammaratun bisu, selalu mengajak kepada ketidakbaikan. Tapi akan bisa kita kendalikan Bapak Ibu sekalian. Akan bisa kita taklimkan, akan bisa kita tundukkan agar nafsu patuh dengan kita. Yaitu dengan apa? Mujahadatun nafsi. Kita perangi nafsu. Dengan apa? Yaitu dengan mukhalafatun nafsi. Setiap kali kita punya keinginan, kita lirik apakah keinginan itu adalah sesuatu yang dibenarkan oleh agama. Kalau ternyata di sana ada jawaban yang tidak sesuai dengan agama, tidak ada kebolehan secara agama, walaupun keinginan kita ini besar sekali, kita harus berjuang sekuat mungkin untuk tidak melakukan. Apakah berat? Sangat berat. Tapi kalau kita sudah terbiasa semacam itu, maka tidak akan terasa berat kembali setiap kali kita ini tidak menuruti nafsu. Dan nafsu akan tunduk, nafsu akan patuh. Saged panjenengan raosaken, mungkin orang yang baru pertama kali melakukan sholat 5 waktu, barangkali pertama berat sekali. Berat. Tapi karena dilatih, sekarang yang ada berat meninggalkan. Bukan berat melakukan, tapi berbalik, berat meninggalkan. Itu artinya nafsu sudah dijinakkan. Nafsu sudah ditundukkan. Nah, termasuk yang lain. Kita melakukan puasa, barangkali pertama kali kita melakukan puasa berat sekali. Tapi karena dilatih, maka sekarang alhamdulillah merasa berat kalau meninggalkan puasa. Ini namanya nafsu sudah dijinakkan. Apabila nafsu sudah dijinakkan, secara otomatis ada harapan kita ini menjadi orang yang selamat, baik di dunia maupun akhirat. Dan di Al-Quran ada panggilan yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di sana dipanggil oleh Allah, wahai nafsu yang tunduk, wahai nafsu yang patuh, irji'i ila rabbik, kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku.
wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Ini mudah-mudahan ada pada kita sekalian. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, 3 kewajiban panjenengan sebisa mungkin untuk betul-betul dibuktikan, direalisasikan. Walaupun berat, itu sebenarnya berat sementara. Hanya kan godaan nafsu. Kalau sudah dijinakan, insya Allah akan terasa ringan. Jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, dan terima apa menjadi ketentuan Allah. Insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat fid dunya wal akhirat. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menggugah kita tentang pentingnya kita berjuang agar kita menjadi orang yang selamat, baik selamat fid dunya maupun selamat fil akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan suatu kemudahan, dilapangkan hati, diringankan di dalam menjalankan semua yang baik, dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Di dunia menjadi orang yang selamat, di akhirat juga menjadi orang yang selamat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina sahabi Rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan wa fi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana laka hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamah wa sabil masani an taftaha lana bi kulli khair wa anta tafaddal an kulli khair wa anta taj'al min ahlil khair wa antu amilana mu'amalatan li ahlil khair wa anta fadluna fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ahlina ashabina ababina min kulli mihnatin wa fitnatin wa busi wa dhair. Innaka waliyyu kulli khair mutafaddil kulli mu'til kulli had ya arhamar rahimin. Fil lana dzunubana wal walidina wa aulatina masyayna jal muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa barakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.